Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengawali usbu kerja kita yang baru, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan. Kami bisa melewati satu usbu berjalan, sekarang kami sudah ada di usbu yang baru. Mengawalinya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Untuk itu ya Tuhan Allah, bersabdalah bagi kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita ada dalam perenungan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari surat Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-7 saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jika kita melihat pembacaan kita saat ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Keadaan yang saat itu terjadi di dalam kehidupan Paulus adalah hal yang tidak mungkin, hal yang tidak masuk akal ketika Paulus menyampaikan ini. Dikatakan bahwa diperintahkan kepada jemaat, sampaikan keinginanmu kepada Allah melalui doa permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa dikatakan tidak masuk akal? Karena pada waktu itu Paulus berada di dalam penjara. Bagaimanakah seorang yang ada di dalam penderitaan, di dalam penjara dan mengatakan berdoa, memohon dan mengucap syukur kepada Allah? Tentu itu hal yang tidak mungkin ya, hal yang berlawanan dengan pikiran kita manusia. Di mana-mana ketika kita mengalami penderitaan, kita akan protes kepada Tuhan. Tapi berbeda dengan Paulus. Paulus memberikan surat ini kepada jemaat Filipi dan mengatakan 3 pilar yang penting bagi kekristenan. Yang pertama yaitu berdoa. Kalau kita berbicara soal doa, ini tentu menjadi gaya kehidupan kita. Doa diartikan sebagai preseuke atau apa yang dihantar kepada Tuhan. Jika kita tahu bahwa doa itu yang kita hantar kepada Tuhan, pasti kita berdoa dengan baik, dengan sikap yang baik, dengan kata-kata yang baik. Kita hantarkan yang terbaik kepada Tuhan. Entah itu sikap ketika kita berdoa, entah itu ketika kita berkata-kata di dalam doa. Tentu kita akan mengatakan apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga, mestinya berdoa ini menjadi gaya hidup, menjadi bagian kehidupan yang tidak terpisahkan. Kalau kita tahu bahwa doa itu menjadi bagian yang sangat penting, maka kita akan melakukan sebagai orang-orang percaya. Ketika kita berdoa, ada sikap berdoa, yaitu kita tutup mata, lipat tangan. Ini menunjukkan bahwa ada fokus kita, yaitu fokus kita hanya kepada Tuhan. Kita menghantarkan sikap berdoa kita dengan baik. Banyak orang ketika berdoa menghabiskan waktu untuk main handphone, atau mungkin sedang berdoa kita menghabiskan waktu ke toilet. Tidak dapat dipungkiri, itu sering terjadi. Menanti-nanti waktu berdoa ketika di gereja, doa syafaat, inilah kesempatan ajang pergi ke toilet. Ya, kita sering melakukan. Tetapi doa itu adalah hal yang kita antar kepada Tuhan, maka harus dengan sikap yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan fokus kita kepada Tuhan. Yang kedua, dengan permohonan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bedakan permohonan dan memerintah kepada Tuhan atau perintah kepada Tuhan. Terkadang di dalam perjalanan hidup ini kita banyak perintah atau memerintah kepada Tuhan. Tuhan, saya mau ini, Tuhan kasih untuk saya. Tetapi berbeda. Yang disampaikan adalah memohon, meminta dengan kerendahan hati. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia mengatakan, jadi sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Maka di dalam doa juga bukan apa yang kita kehendaki, tetapi apa yang Bapa kehendaki di dalam kehidupan kita. Yang berikut, dengan ucapan syukur. Maka ketika kita berdoa, memohon, kita membungkus doa dan permohonan itu di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur dalam bahasa
Yunani yaitu yada, mengangkat tangan di hadapan Tuhan, berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya memberi satu contoh. Misalnya ada seseorang yang sakit dan dia harus cuci darah. Kali ini dia cuci darah yang ke-8 kali dan dia berdoa seperti ini. Bapa, syukur untuk kondisi tubuh yang kuat, bisa menjalani cuci darah yang ke-8 kali. Sampai saat ini saya mampu melewatinya. Untuk itu Tuhan, saya memohon angkatlah penyakit ini daripada saya. Ini adalah salah satu contoh yang kecil, doa yang dimulai dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Beberapa dari kita bukan mengucap syukur, tetapi kita mengeluh di dalam doa. Seakan-akan kita sudah tidak sanggup untuk menjalani kehidupan yang kita lalui. Inilah 3 pilar menghadapi pergumulan sebagai orang percaya. Ini ketika didengar pasti enak di telinga, tapi tidak mudah untuk dilakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Enak di telinga, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Maka ketika ada permohonan, ada doa, ada permohonan, ada ucapan syukur, kita harus melakukannya dengan ketekunan. Ya, ada yang mau instan saja. Satu hari berdoa, maunya hari itu dijawab oleh Tuhan. Saat itu berdoa 1 minggu kemudian harus dijawab oleh Tuhan. Tidak seperti itu jawaban doa bagi kita sebagai orang percaya. Ada proses, ada ketekunan yang Tuhan lihat di dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan, ketoklah maka pintu akan dibuka, carilah maka engkau akan menemukan, mintalah maka engkau akan menerima. Kata-kata ini bersifat aktif, artinya minta, 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 ketok, 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 cari, cari, cari. Artinya bahwa doa ini terus harus kita lakukan dengan tekun. Tidak ada batasan waktu di dalam kehidupan kita. Kita menunggu, menanti jawaban doa daripada Tuhan. Mari kita sebagai orang-orang percaya, kita melakukan doa, permohonan kita, ucapan syukur kita dengan tekun sambil menanti jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Acap kali mungkin kita berjalan terlalu cepat. Sementara kita terkesan Tuhan seakan-akan terlambat untuk menolong kita melalui setiap doa yang kita sampaikan. Tetapi saya mau mengingatkan bahwa Dia tidak pernah terlambat untuk menolong. Terkesan lambat, tapi tidak pernah terlambat. Dia pasti menolong kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, dalam menjalani usbu yang baru ini. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur ketika di saat ini kami bisa membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian kami pribadi lepas pribadi dalam menjalani usbu yang baru ini. Biarlah kami terus bertekun di dalam doa, di dalam permohonan kami. Kami mengucap syukur senantiasa apapun yang terjadi di dalam kehidupan yang kami jalani. Bahkan kami melakukan itu dengan tekun, menanti jawaban doa daripada Engkau Tuhan. Mungkin saat ini terlihat lambat, tapi kami yakin Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Ini kehidupan kami, kami siap menjalani usbu kerja yang baru bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki usbu yang baru. Tuhan berkati kita semua. Shalom.